Hai Besti, sini deh, gue mau nanya sesuatu. Lu pernah nggak capek sama hidup? Terus bilang ke diri lu sendiri, gue butuh healing. Padahal yang lu butuhin tuh bukan healing, tapi keberanian buat buka chat dari bos yang udah lu hindari dari kemarin. Hari ini kita bakal bahas topik yang sensitif banget. Lu healing atau lu kabur? Karena kita tuh kadang suka ngeles dari masalah, dan solusinya itu staycation 300.000 dan harapan palsu. Jadi duduk manis, siapin minum, jangan panik. Kita bakal bongkar semuanya. Kebohongan-kebohongan kecil yang selama ini kita bilang ke diri sendiri atas nama healing. Zaman sekarang tuh kayaknya semua masalah, mau itu kerjaan, percintaan, atau dompet kering, solusinya cuma satu kata, healing. Tapi pernah nggak sih kita diam bentar terus nanya ke diri sendiri? Nah, pertanyaan ini kelihatannya sih sepele ya, tapi ini justru inti dari semua dilema kita. Bedanya tuh tipis banget tapi krusial. Hari ini kita bakal bongkar abis-abisan fenomena healing palsu yang mungkin tanpa sadar sering banget kita lakuin. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus samain frekuensi dulu. Sebenarnya apa sih arti healing yang beneran menurut psikologi? Bukan menurut postingan liburan di media sosial ya. Poin utamanya di sini, healing itu pekerjaan internal di dalam diri kita. Ini tentang punya nyali buat ngadepin luka, bukan cuma soal ganti lokasi foto. Ini tentang ngolah emosi yang ribet, bukan sekedar ngepost foto senja dengan caption puitis. Soalnya, kalau healing itu cuma soal tempat. Hahaha, nah kan, kutipan ini bener-bener nyentil kita semua. Konsep healing itu udah geser jauh banget. Padahal healing yang asli itu bisa kejadian pas kamu lagi diem di kamar sambil nulis jurnal, gak harus di villa mahal dengan pemandangan gunung. Coba deh, perhatiin baik-baik bedanya. Jomplang banget kan? Healing itu soal ngolah perasaan biar kita bisa move on. Sementara kabur, atau bahasa kerennya tuh avoidance coping, itu intinya melakukan apa aja biar kita nggak ngerasain apa-apa. Satunya lagi bangun fondasi buat jangka panjang, satunya lagi cuma, nyari kesenangan sesaat. Analogi ini lucu tapi bener banget. Lari dari masalah itu nggak bakal nyelesain apa-apa. Yang ada malah nambah masalah baru, ya. Meskipun masalah barunya cuma kelebihan gula. Oke, biar makin nempel di kepala, kita pakai metafora yang sederhana banget tapi kuat. Anggap aja masalah hidup kamu itu setumpuk piring kotor di dapur. Kalau kamu beneran healing, kamu itu lagi istirahat. Kamu lagi nge-charge energi. Bukan buat lupain tumpukan piring itu, tapi biar nanti kamu punya tenaga buat nyuci piring kotor itu sampai bersih. Nah, tapi kalau kabur, kamu itu bukan istirahat. Kamu cuma ngumpetin piring kotornya di bawah kasur sambil berharap piringnya bisa hilang sendiri secara ajaib. Tapi, kita semua tahu kan apa yang bakal terjadi selanjutnya? Tepat, ini gambaran sempurna dari konsekuensinya. Masalah yang kita hindari itu nggak akan hilang, malah bakal membusuk, makin bau, makin gede, dan makin susah buat diberesin nantinya. Sekarang, yuk kita jujur-jujuran sama diri sendiri. Healing yang kamu lakuin selama ini beneran bikin pulih, atau jangan-jangan cuma lari versi estetik? Coba cek daftar ini ya. Gimana? Pulang liburan dompet tipis, tapi masalah masih sama persis? Atau mungkin healing udah jadi agenda wajib tiap minggu kayak jadwal nge-gym? Kalau ada yang kedengeran familiar, tenang aja. Ini bukan buat ngejudge, tapi biar kita kenal sama polanya. Karena kalau kamu sampai defensif atau marah pas ada yang nyinggung masalahmu, wah, itu bisa jadi tanda paling jelas. Oke, kita udah tahu bedanya, udah ngenalin juga tanda-tandanya. Sekarang masuk ke bagian paling penting. Terus gimana caranya pulih yang beneran? Yuk kita lihat beberapa trik psikologis yang praktis banget. Pertanyaan ini yang bakal ngebawa kita dari sekedar sadar masalah ke solusi yang nyata. Dan jawabannya tuh bukan soal beli piket kemana, tapi soal tindakan-tindakan kecil yang bisa ngubah cara kita berpikir. Nah, lihat kan? Ini semua alat yang bisa langsung kamu pakai. Mulai dari yang paling dasar, tanya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang mau gue sembuhin? Terus, coba deh luangin 10 menit aja buat tulis semua unek-unek kamu. Setelah itu, tentuin satu langkah kecil, sekecil apapun itu. Dan yang penting juga, jangan melulu sendirian, karena otak kita suka ngaco kalau kesepian. Terakhir, ada satu kalimat ajaib yang bisa mengubah segalanya. Nah, ini dia. Kalimat saktinya. Simpel banget, tapi dampaknya luar biasa. Contohnya, aku merasa nggak mampu, tapi faktanya aku berhasil nyelesain tugasku hari ini. Kalimat ini tuh kayak ngasih jeda. Misahin antara perasaan kita yang lagi kacau balau sama kenyataan yang sebenarnya terjadi. Bener-bener cara jitu buat ngambil alih kendali lagi.
Kita udah sampai di penghujung pembahasan, dan ini pesan utamanya. Pemulihan sejati itu bukan tentang kamu lagi ada di mana, tapi tentang sikap kamu dalam menghadapi apapun yang ada di dalam dirimu. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pilihannya ada di tangan kita. Mau berani buat hadapin dan jadi lebih kuat, atau mau terus-terusan nunda hidup sambil berharap semua masalah hilang sendiri. Jadi, lain kali kamu ngerasa butuh istirahat, pergilah nikmatin waktu kamu. Tapi ingat, kamu pergi itu buat ngisi energi, bukan buat ninggalin masalah. Karena masalahmu bakal tetap nungguin di kursi penumpang pas kamu pulang. Tapi tenang, setidaknya sekarang kamu pulang dengan kekuatan baru untuk ngehadepin mereka, satu persatu. Besti, setelah nonton ini gue harap lu bisa membedakan mana healing, mana kabur sambil pura-pura estetik. Ingat ya, healing itu bukan pelarian, tapi persiapan buat balik berantem sama hidup dengan tenaga baru. Kalau lu memang butuh liburan, silakan pergi berlibur. Kalau lu mau nangis, silakan nangis ya. Dan kalau lu ngerasa video ini nyentil lu sedikit, santai, Besti, itu artinya lu manusia normal. Oke, Besti, sekian dulu video kita kali ini. Gue pamit dulu, jaga diri, jaga mental, dan jangan kabur kalau nggak perlu. Sampai jumpa di video self-improvement yang nggak tahu diri selanjutnya. Bye!